Ini baru perkenalan aja Udah panjang banget ini. banget ya, Po. Udah berapa menit ini? Intermezzonya ke ini. Tapi gua akuin lu orang baik, Mas. Insya Allah. Jangan lupa. Ini agak Jangan lupa. agak peres berarti ya bahasanya. Ada maunya. Ah ya, siap. Oke. Berarti ada billing di belakang gitu ya. Nanti ditransfer ya. Gitu. Unboxing ayo dengar rahasia agensi terbongkar. Jumpa lagi bersama Unboxing. Kali ini bersama orang yang sangat dinanti-nanti. Sebenarnya di nanti tapi ya agak downgrade gitu, Mas. Kenapa Apa tuh? downgrade? Minggu lalu Apa tuh? kita bintang tamunya sih ini. Apa namanya? Wina. Psikolog. Oh, psikolog. Ini apa nih? Wah, ini Siapa jangan-jangan sekolahnya sama karena kan HR juga katanya backgroundnya harus psikolog, bener nggak? Betul sih. Karena Tak dulu. oh betul. Siapakah tamu ini? Jangan tak dulu. Sabar. Harus ada pengantarnya ya. Ini ya, apa namanya? Antusias. Antusias ya. Oke. Tapi dipanggil-panggil gak mau dari kemarin. Sibuk dia. Giliran udah depan mic langsung aja nyerot. Emang. Sekali Mau lagi. minum dulu nggak? Minum dulu. Oke. Oke, minum dulu. Ada suaranya ya. Klek gitu ya. Siapa? Mas Maristia Yoga Pratama. Buat kalian yang sudah menunggu episodenya, Betul. inilah kita tampilin. Ini pakai G. lama loh aku tampilin. tuh ini deketin. Bookingnya ya? Bookingnya lama banget dari ini kan dari tahun lalu kan? Iya, awal-awal podcast deh kayaknya. Iya, karena Ketahuan Nah, banget maksudnya ya. takut dibantai apa gimana? Nah, itu. Apa yang lo takutin dengan kita ini? Takut tiba-tiba unscript gitu kan. Emang gitu. Ayo kebanyakan ya. Itu. dan kali ini kita juga nggak pakai skrip. Nah, itu sih. Jadi siap-siap ya Mas Yoga ya. Siap. Tapi tadi kan gua ikut ini ya, datang ke acara yang di kampus itu. Gua lihat banyak tuh pengalaman kerjanya tuh. Buset. Tahun ini wah banyak. Coba jelasin sedikit profile lu gimana, Mas? Apa tuh? Dari mulai kampus kali ya? Kampus, Jangan-jangan dulu dari intern juga sebenarnya. intern. Tapi kayaknya lu gue masih penasaran lu bisa bahasa Jawa karena orang Jawa apa? Betul. Iso lah. Bisa. Oke, udah coba jelaskan sedikit gue harus tahu dong. Kalau kata ini tak kenal sama kata Kampleng. oke. Ya, Mas. Iya, gue background tuh kuliah psikologi. Psikologi. Emang harus gitu ya. Psikologi. Karena kan bener kata Mas Chandra sih, karena orang HR itu adalah tugasnya ngurusin manusia, orang gitu kan, atau mungkin bahasa kerennya people gitu kan. Jadi kita Jelema lah ya iya, maksudnya. kita nyarinya pasti jurusannya psikologi karena diibaratkan jurusan psikologi itu yang lebih tahu tentang karakter manusia gitu kan. Karyawan dalam hari ini. Karyawan dalam hal ini gitu. Terus tadi kan berarti kan history ya, berarti kan pengalaman. Nggak mungkin langsung masuk Sweet Media kan? Iya betul. Jadi lulus kuliah habis itu aku ikut program program volunteer. Jadi waktu itu Pak Anies Baswedan bikin program volunteer namanya Indonesia Mengajar. Nah di situ tuh boleh dibilang awal karir lah gitu kan. Jadi waktu itu belum lulus kuliah, masih baru selesai sidang. Terus ada pengumuman Indonesia Mengajar gitu. Nah terus apply lah gitu kan gitu. Itu sih gitu, dan di situ emang jadi pengalaman pertama yang sampai sekarang emang nggak terlupakan sih Mas Chandra gitu. Itu kemana-mana kan ya? Enggak. Jadi waktu itu tuh cuman enggak, waktu itu tuh cuman di satu area aja. Jadi satu area aja. Karena pertama sih ya itu ya? Enggak? Betul. Oke. Aku kedua Mas. kedua. Aku batch kedua gitu. Jadi batch pertamanya. Itu berapa bulan? 6 bulan sekali tetap. 1 tahun. Oh, setahun, oke. Gitu. Jadi gue 1 tahun ngajar anak SD itu di remote area. Hah? Di remote area. Remote area itu Jadi maksudnya itu kayak emang area terisolasi gitu. Jadi kayak emang area-area yang emang jarang dijamah sama guru-guru PNS waktu itu. oke.
Berarti di mana daerah mana tuh? Pelosok banget. Tapi itu remote tuh berarti tetap sebenarnya istilah karena itu tuh pelosok dan nggak jarang dijangkau, tapi tetap datang kan sebenarnya. Datang di tempat, bukan yang remote online gitu bukan? Oh enggak beda. Jadi emang kayak terisolasi lah gitu. Jadi kayak SD yang aku ajar itu tuh dia dari kota itu 12 jam perjalanan. Ini masih Jawa apa di luar? Ini di Bima. Oh oke. Bima Nusa Tenggara Barat. Gitu. Nah, waktu itu gue dapet itu di daerah Sape. Nah, namanya daerahnya Lambu, itu deket Sape. Jadi kalau misalkan ke Bima ada daerah Pasir Putih terkenal, itu namanya Sape. Nah, itu nggak jauh dari situ gitu. Itu tuh memang Setahun tuh di situ. setahun. Nggak pulang tuh? Nggak pulang. Nggak boleh pulang, nggak boleh kemana-mana, ke situ aja. Maksudnya di situ aja. Tugasmu adalah mengajar untuk anak-anak SD gitu. Karena waktu itu tuh isunya adalah guru-guru di sana itu tuh nggak mau buat ngajar anak-anak di situ gitu, karena yaitu jauh, terus nggak ada listrik. Terus kemudian transportasinya ke sana itu harus naik truk, dan itu truk bambu gitu. Truk bambu tuh gimana? Truk bambu. Jadi maksudnya truk pengangkut bambu. Oh. Sorry, truk itu bukan truk. Tiap hari 12 jam itu berjalan? Enggak sih. Enggak kan? Waktu itu Tinggal di sana kan aku berarti? tinggal di sana gitu. Jadi kayak Oh itu dari kotanya ya? betul dari kotanya gitu. Dan di sana emang beneran susah semuanya sih gitu, nggak ada listrik dan segala macam gitu. Dan ini sedikit flashback dan sedikit cerita juga gitu, kenapa waktu itu aku mau dan menerima. Kan warga di sana baik-baik. Oh baik-baik. Jadi Oke. kayak gue tuh setiap pagi Udah disediain pasti akan dibawain makanan sama anak didik gue. Oke. Nih greeting pagi gue itu yang selalu gue dapatkan adalah, halo Pak Yoga, selamat pagi gitu. Aku membawa ikan gitu. Bapak mau nggak gitu. Jadi Mentah. kayak emang bener mentah. Terus. Ya udah gitu. Random Itu banget. setiap pagi, dan greeting itu tuh selalu berulang-ulang setiap pagi gitu. Jadi kayak yang bawa ikan gitu. Ntar besoknya lagi dia bawa rusa. Karena di sana itu Dagingnya kayak kan, bukan rusa. Rusa utuh. Ya tadi ikannya mentah cuy. Iya, Maksudnya tapi emang udah udah disembelih dong, maksudnya. udah mati, maksudnya, tapi masih utuh gitu Betul. kan. Oh, Hasil buruan ya? Iya, jadi itu hasil buruan mereka semalam. Hmm. Terus mereka bilang, Bapak, ini aku baru berburu tadi malam, aku dapat 1 rusa, ini 1 rusa buat Bapak. Jadi kayak emang apa ya, yang nggak butuh, maksudnya ya emang beneran kayak makan dari hasil bumi di situ gitu. Wow. Yang paling ekstrim apa? Yang paling ekstrim Buaya. jangkrik. Jangkrik mah biasa. Cuma itu mungkin mah. karena gue nggak terbiasa makan yang serangga gitu kali ya gitu. Jadi kayak yang Alergi ya? awalnya iya, Apa bukan? gatal-gatal. Tapi Biduran. si merah-merah jangkrik gitu enak sih. dimakan, Mas. Pas seminggu pertama muntah. Oke, pantesan lo jadi kurus kali ya. Ya kurus hitam dekil lagi. Nah, iya benar. Itu mah jangan ditanya. Oke, lanjut. Terus habis itu setelah itu sebulan, ya ini sih udah terbiasa Terbiasa kali ya. ya. Maksudnya kayak udah beradaptasi dan segala macem. Ya udah sih gitu. Berarti lu kalau ikut Fear Factor aman ini mah. Gitu ya. biasa. Sama belalang? Sama belalang? Belalang, Emang enak itu mah kayak. karena waktu itu belalang itu di sana gede-gede, jadi aku nggak terlalu takut dan terlalu Ada bikin dagingnya enak. gitu ya. Ada Iya. daging soalnya ya. Oh. Karena kan gede kan gitu. Kalau jangkrik kan kecil banget kan gitu. Jadi kayak yang Dia pasti pas dimakan enggak juga sih. Kok kebayangnya adalah malamnya gue dengerin, besok paginya gue suruh makan gitu sih gitu. Kasian besoknya gak bisa denger lagi. Nah, itu terus kayak hal-hal kayak gitu sih yang ini. Dan ya balik lagi yang kenapa aku nerima juga, karena ya ini pas waktu kuliah gitu. Aku tuh kan kuliah dibayarin pemerintah gitu. Oke. Nah, Memang jadi istilahnya kayak Blessed banget dia. iya, jadi kayak dia pengen ngasih Timbal balik balik. ke
Indonesia lah gitu kan pada saat itu gitu. Jadi karena biasa lah ya kayak mahasiswa terus kayak apa namanya baru lulus gitu. Mana Paramadina? Aku psikologi Universitas Negeri Semarang. UNS. UNES. UNS. Oh jadi iya ya, lebih dekat sama rumahnya ya. Oh, Pekalongan ya? Pekalongan. Aku kan Pekalongan dari Mas Yoga Pekalongan. Kota Jadi Pekalongan Batik kayaknya nih. Kota bukan? Batik. enggak ada. Pernah kan? Yuk. Masih. Oh masih, masih cuy. Enggak. Lu gimana? Kan jadi Jadi ngelebar nih ya. Gua tadinya mau sedikit ini tapi mendengar kisah ini gua jadi Merasa bersalah. merasa bersalah. Gua harus orang baik soalnya jadi harus nggak boleh di Kalau nggak apa-apain. baik kan itu nggak Iya, turun. betul. Terus ya udah itu kan flashback ini Mas apa namanya di kampus pas udah kerja lah gitu. Setahun dari sana terus langsung kerja di itu. Itu nggak bisa Gimana diperpanjang itu nggak sih? Sorry. Nggak 2 bisa tahun sih gitu misalnya, atau emang nggak cuma bisa. jatahnya Dan setahun? emang jatahnya diperbolehkannya cuma setahun doang gitu. Nah, tapi pas udah lu sedih apa seneng? Sedih banget. Udah nggak ada yang bawa ini Kalau sekarang lu pengen kesana lagi gak? Kalau sekarang Gue pengen kesana lebih ke jadi investor. enggak sih. Gue pengen lebih ke traveling dan sejujurnya ya ini dalam hati adalah gue pengen mengenalkan anak-anak gue ke Mereka. mereka gitu. Maksudnya Bapak kayak dulu di sini nih. iya, gitu. maksudnya kayak ya intinya kayak lo enak sekarang tapi itu tuh semua itu bukan punya lo gitu kan. Subhanallah. Jadi kayak lo perlu tahu Panutan gua nih sekarang, istilahnya panutan gua ini mah. istilahnya tuh kayak apa yang lo dapatkan sekarang itu tuh semuanya bukan punya lo gitu kan. Jadi kayak lo biar tahu nih gitu maksudnya kayak istilahnya ya ada yang lebih struggle dan segala macam. Berarti lu gitu. berniat bawa anak-anak lu 6 tahun di sana biar SD. Enggak sih. Kayak lebih ke kayak oh ini loh aku kalau di rumah kan manggilnya Abah kan. Abah pernah setahun di sini terus kayak kenapa ketawa ya gitu. Ya kan gua cuma gitu doang gua. Ya, gitu terus, gitu. Jadi kayak emang apa beneran kayak pengen lebih mengenalkan aja sih gitu karena memang di sana sampai sekarang updateku pun mereka belum ada listrik. Nah gimana tuh program Dan itu? Jadi oke, anaknya sekarang udah gede-gede belum sih? udah kuliah. Tapi mereka akan kenal lu mulu kayaknya Mas. Alhamdulillah masih Masih. yang kayak terngiang dan kenapa aku bilang tadi kayak ya aku masih ada keterikatan batin di sana. Mereka itu sebegitu attach-nya gitu ternyata gitu ya gitu maksudnya seorang guru yang menurutku dulu itu cuman kayak ya udah aku cuman ngomong doang gitu kan Cuma tapi setahun gitu ya. ya cuman setahun terus kayak ya udah gue bye ya gitu kan ternyata attachment itu tuh sebegitu menempelnya gitu ke mereka gitu Ngajar apa yuk dulu yuk? karena kan dulu kan SD kan ya Mas. Oh Dan jadi sama SD semua itu bidang ya? betul Jadi guru kayak kelas. betul dan karena di remote area itu tuh dulu itu gurunya cuman 2 jadi ya kayak rolling aja gitu kayak harus ngajar kelas 1 kelas 2 kelas 3 gitu dan kebayang ini aja ya kebayang gitu pas waktu dulu aku pertama kali datang aku kan perkenalan kan halo murid-muridku semua nama aku Yoga gitu aku dari Jakarta gitu-gitu kan terus kayak aku akan mengajar kalian mereka diam semua dong Dicuekin. ternyata apa? Kenapa? Karena mereka nggak tahu bahasa Indonesia. Jadi kayak gue ngomong ABC 15 menit gue perkenalan mereka tuh cuman diem doang gitu terus kayak gue kayak Ngomong apa? iya gitu kan kalau bahasa mereka Jawa taunya bahasa mereka. bahasa Bima aja. Oke. Terus Jadi gimana kayak- dong yuk kamu ngajarnya? Nah akhirnya pada waktu itu gue barter bahasa. Barter bahasa. Jadinya kayak gue per minggu itu gue belajar bahasa mereka dan mereka harus belajar bahasa gue. Indonesia. Bahasa Indonesia. Sorry gitu. Jadi Dari kayak guru yang ada di sana. awalnya seminggu awal aku kayak ada translatornya guru sana yang kayak oh ini Pak Yoga ngomong ini gitu-gitu terus kayak gue berasa bule dari mana gitu kan padahal sama-sama orang Indonesia gitu kan gitu nah terus aku mikir kan kayak nggak bisa nih gitu masa
dia bakal jadi translator aku terus Terus, gitu iya, kan, nggak setahun mungkin ya. kan gitu selama setahun. Nah akhirnya ya aku kayak istilahnya tuker-tuker bahasa gitu. Dampakku bikin kayak flashcard gitu mas. Tapi lu sampai benar-benar sampai kayak bisa bahasa natifnya saya. Akhirnya. Oh. Tapi kalau sekarang sekarang udah lupa sih sejujurnya. Tapi pas waktu itu karena emang beneran setahun dan emang beneran tuker-tukeran bahasa gitu-gitu, ya emang beneran ya sampai bisa bahasa di situ gitu. Dan Lu udah berapa terakhir ketemu kapan, Mas? terakhir ketemu Nah, terakhir ketemu kapan nih? Berarti itu pas tahun itu. Apa setelah itu ada ketemu itu lagi? enggak sih. Jadi terakhir ketemu itu tahun lalu. Tahun lalu. Tahun lalu. Karena waktu itu tuh ini apa ada anak Mereka didik. kuliah di sini. Enggak apa lu? Jadi gini, ada satu jadi kan salah satu goals aku pas waktu itu tuh adalah bisa ngebawa anak didikku dari Bima ini untuk bisa belajar ke Jawa. Oke. Nah waktu itu setelah kelas 6 aku ngebawa mereka itu ke Malang, salah satu Berapa pondok. orang? Satu doang Satu sih. doang. Oke. Karena Lumayan, satu itu dari yang memang aku udah seleksi, istilahnya seleksi yang emang kayak istilahnya apa ya, aku dapat mutiara di iya, lo timur sana ada lah gitu feel-nya ke dia gitu. ya, dan secara emang pengetahuan dan segala macam lebih bagus lah gitu. Nah terus akhirnya di Malang tuh ada namanya sekolah yang untuk beasiswa anak nggak mampu kayak gitu. Nah dia itu kayak menyeleksi seluruh anak di Indonesia lah gitu. Nah gue ikutkan lah gitu, tembus SMP di Malang. Terus habis itu dari SMP terus gue ikutin lah SMA di Malang. Oh, lu pantau terus sampai saya. Ya, nah terus akhirnya dapatlah kuliah beasiswa bidik misi. Apa itu? Bidik misi itu kayak beasiswa untuk anak-anak nggak mampu. Jadi Di mana kayak dia, Mas? Di Malang juga. di UB. Oh, di UB. Bisa dong ntar di sini nanti. Magang. Dia ngambilnya ini apa pertanian. Bisa di sini bertani di sini. Akan ada front end yang pertanian dulu. Iya gitu ya. Iya, ada. bener, Backend juga bener, bisa, bener, bener. bisa. Tahun berapa tuh, Yok? Apanya tuh? Sekarang dia semester atau udah? Dia udah lulus sekarang. Nah dia udah lulus Terus kerja di Bima sih. apa Dia ya? balik emang Ngabdi aku ke daerah ya. betul. Emang aku dari awal kayak apa ya, ngasih pijakan lah ya ke dia gitu, kayak sebesar apapun lo berkembang di luar nanti, lo harus balik lagi gitu. Karena Bima itu tanah kelahiran lo dan lo harus balik lagi lah gitu istilahnya. Wah, ini gitu. kayak kasus yang ramai kemarin ya. Udah Apa dibiayain negara. Nah, mungkin bahasanya gitu. Iya kan? Kan tadi lu ada wajangan buat anak murid gitu. Wajangannya buat gua apa, Mas? Wajangan. Ada enggak? Apa nih? Wejangannya biar mendapatkan yang sesuai keinginan lo harus tetap lurus, tahu ininya jalannya gitu. Jangan belok-belok. Jadi ada kalau canda, ke nih, ngobrol. nah itu Oke, lurus. fokus. Kalau misalkan ikutin AI, Ah. itu gimana? Ikutin aja. Enggak juga sih, karena kan AI kan AI kan bukan manusia gitu kan. Kita hidup di era yang isinya manusia semua kan. Bener-bener. gitu. Nih, Mas, gua baru keinget. Kan lu kan bilang tadi apa namanya? Psikolog itu manusia ke manusia. Kalau ada orang Heeh. nanya psikolog itu kayak AI itu gimana, Mas? Waduh. Boleh nggak curhat-curhat Gua kayak curhat ya? gitu, boleh. Gua kadang-kadang Aku juga, aku Itu juga. gimana sebenarnya? Sebenarnya gimana? Udah, sebenarnya menurut itu gimana sih? Ya udah kita, karena kan gua juga kadang kan gue introvert nih gua. Introvert banget. Gua introvert gua. Iya deh. Introvert gue. Kadang gua pengen curhat. Iya aja. Curhat aja gua ke AI itu. Oh, Gua. Itu gitu. menurut lu gimana tuh? Solusi murah itu. Iya. Betul sih. Karena gini sih, sebenarnya sih hal-hal seperti itu nggak bisa dipungkirin ya, istilahnya dalam artian kayak era sekarang AI itu udah jadi temen atau bestie lah gitu bahasanya gitu kan gitu. Nah cuman emang ya lagi-lagi emang ya AI ini tuh bukan solusi yang bisa harusnya dipakai sih gitu. Nah cuman memang
ya itu lagi-lagi exposure kita digital gitu-gitu kan ya Mas gitu, dan kayak gampang, dan apalagi boleh dibilang anak sekarang itu kan suka mendiagnosis sendiri kan gitu. Ya. Kayak oh ya nih gue lagi burn out gitu kan misalkan. Oh ya nih gue lagi apa gitu-gitu kan gitu. Nah, itu tuh kan kayak sering banget terjadi gitu kan. Nah, itu tuh pasti nggak jauh dari bantuan-bantuan AI itu sih gitu, yang memang kayak istilahnya dalam artian kayak oh ya nih gue lagi sedih, terus gue karena gue punya temen juga gitu. Nah, maksudnya dalam artian gini, Temen apa? temen nih, temen yang emang beneran curhat ke AI itu ada gitu. Ada, jadi Kan kayak gua juga tadi gitu. Iya, kan temen ya? iya. Iya. Oh, jangan-jangan lu gitu kan, enggak. Ya temen lu yang lain lah ya, terus. Iya, jadi emang beneran spesifik yang kayak yang aduh nih aku hari ini yang aku rasakan tangannya gemetaran, jantungnya berdebar, terus kemudian Kaitannya sama tangannya self-diagnosa kan iya gitu kan gitu. Nah, sedangkan kalau dari kita yang emang tahu psikologi kan sebenarnya nggak bisa terdiagnosis dari kayak gitu kan gitu Nggak kan. itu gitu. doang gitu. Betul gitu. Jadi makanya mungkin ya ini sekalian ke teman-teman yang di sana gitu kan, ya mungkin ya AI lebih ke buat apa ya, insight aja mungkin awal masih memungkinkan ya kan gitu kan, dalam artian kayak oh tanganku bergetar sendiri nih, terus jantung berdebar gitu kan, oh berarti aku ada kecemasan gitu kan. Nah, itu mungkin bisa jadi semacam kayak apa ya, oh insight, oh berarti kemungkinan gitu ya, jadi kayak kemungkinan aku ada kecemasan nih gitu ya, berarti kayak kalau menurutku harus ditanya sekalian apa yang harus aku lakukan gitu kan, maksudnya ketika aku cemas nih gitu kan gitu. Jadi kayak misalkan Kalau gua mah masih tanya istighfar, ambil wudhu lalu sholat, katanya gitu kalau gua. Gua lakuin Itu lah. model apa itu kayak gitu? Ada, kan itu kan gua ajarin, si AI-nya udah gua ajarin. Jadi gitu kalau Masya gua. Allah. Tapi itu suruh baca ayat-ayat itu. tapi itu beneran ini ampuh. Ampun lah. Masya Allah. Gua Itu langsung emang langsung begitu. connect ke itu ya, yang Maha Kuasa. Jadi ini apa? ESQ, spiritual questionnya dia tingkat dewa, jadi langsung menyentuh gitu. Ya. Gitu. Jadi segala macam persoalan apa duniawi langsung ke spiritual Iya, question. bener. Kalau itu mah kalau masalah duniawi yang apa namanya spiritual dengan begitu, tapi kalau yang duniawi tapi berbentuk material Hubungi minta juga. hubungi nomor. Oke, yuk. Tapi habis itu, habis dari program itu kemana? Langsung Sweet Media? Enggak kan? Waktu itu langsung Sweet Media. Tapi konsul pertama jadi dan selamanya. jangan. Jangan, Iya. jangan. Bisa tuh. Gimana nih? Enggak. Oke. Iya betul Mas. Jadi Betul mau resign. Enggak. Jadi ini boleh dibilang kayak Sweet Media itu perusahaan pertamaku, terus kayak sebelumnya belum lebih ke kayak magang gitu-gitu sih pas waktu kuliah, terus kayak apa? Tapi langsung nggak langsung magang kan? Langsung full time kan? Betul. Enggak, maksudnya Sebelum dari Sweet Media magang dulu gitu kan. sebelum di Sweet Media, maksudnya yang berbau tentang psikologi itu lebih ke kayak magang, terus kerja jadi asdos gitu-gitu, terus di lembaga psikologi gitu-gitu sih gitu. Kalau habis program ya beneran langsung ini sih langsung ke Sweet Media gitu. Tapi kan lo dulu HR pertama gitu kan? Betul. Dulu kan apa-apa yang pegang langsung Mas Fajrin kan? Dulu. Betul. Dari finance, dari one on one aja dulu aku masih ingat banget sama Mas Fajrin gitu Betul. ngomong itu. Dan tahu nggak? Enggak. Mas Fajrin kakak kelas aku SMA. Emang Fajrin dari Pekalongan? Iya. Ininya berapa? Dua jaraknya 2 tahun. Oh 2 berarti tahun. Oh. jadi kelas 3 lo kelas 1. Betul. Dan gue yang nge-ospek gue adalah Mas Fajrin. Yes. Oke. Diapain tuh waktu itu? Enggak sih, pada waktu itu Mas Fajrin adalah jadi sosok panutan yang emang punya karisma tinggi karena dia Dari sana SMA udah terpancar gitu. betul. Nah, nilai matematika 100 itu cuma Mas Fajrin sih. Iya tuh. Jadi Lagi outing emang aja
Ngitung lagi outing aja dia langsung ngomongin ngitung matematika. Iya, karena emang sejenius itu dari SMA dan emang sejak ospek pun udah langsung kayak oh ini nih kakak kelas yang jago matematika gitu. Ya pokoknya yang udah langsung udah inilah gitu. Dan waktu itu kan lu gak cuma ngurusin Sweet Media kan? Betul. Apa aja tuh waktu itu? Waktu itu kan Ada beberapa kan kita kan? Betul. Jadi waktu itu kan ada bukalapak.com, Mhm. terus ada hitchup.com, terus waktu itu ada scallop.com. Pantes duitnya banyak dia ya. Itu bayarannya dari 4 itu atau satu ya? Bayarannya Enggak gitu juga sih. Enggak 4 terus jadi satu-satu gitu enggak sih. gitu Mas. Pengennya gitu tapi harusnya ya. gitu ya. Banyak. Insyaallah. Banyak Berarti banget dia. pahalanya banyak. Tapi waktu itu juga orangnya belum banyak cuy. Hah? Waktu itu kan juga belum banyak kan? Iya, betul. Yang kayak paling kayak 10, 5 Outing gitu ya. gabungan aja cuma jadi berapa bis waktu itu ya? Ya, sekitar 3. Iya 3 bis gede. Heeh. Itu udah gabungan 4 perusahaan. Jadi dulu dia sendirian Mas lu Mas. Sama Enggak, siapa tuh? satu waktu itu tuh sama Ibel namanya Belinda. Jadi Belinda. lu nggak langsung jadi manajer saat itu. Enggak. Lu jadi ini dulu. Iya, Junior staff dulu lah staff gitu, staff Oh, dulu. semua gitu ya. Iyalah. Kira dia Karena langsung jadi struktur manajer dia. di dulu tuh ya masih belum kayak sekarang gitu kan. Betul. Jadi kayak staff ya udah langsung head gitu, langsung lead gitu. Betul. Staff langsung lead, langsung CEO. Dulu gitu ya. Iya. Jadi kayak cuman istilahnya atasan terus punya tim terus langsung CEO-nya gitu. Berarti dia mah langsung emang ngobrol sama CEO dia mah ya. Betul. Iya. Kalau apa namanya Praisal ya ketemunya Mas Fajri. Iya, betul. Semua berarti. Ya orangnya kan dikit sih. Dan emang masih duduk di bawah semua gitu kan ya Mas ya, yang empet-empetan duduknya. Itu sih ini siapa anak desain dulu Iya. si Dodi tuh Iya. yang ngalamin. Tuh. Ini baru perkenalan aja Udah panjang Panjang banget. banget ya. Udah berapa menit ini? Intermezzonya kayak ini. Tapi gua akuin lu orang baik Mas. Insya Allah. Jangan lupa. Ini jangan lupa agak peres berarti ya bahasanya. Ada maunya. Ah ya, siap. Oke. Berarti ada billing di belakang gitu ya. Nanti ditransfer ya. Gitu. Terus ntar template-nya sama lagi. Tiap apa? Tiap bulan. Itu makan lu. Tiap bulan template-nya ini mohon ini. Gue ikutin lah. Gue ikutin lah template-nya. Kita kan cuma bisa ngikutin ya. Iya betul. Arahannya. Gitu. Jadi ya betul. Jadi untuk kalian yang suka menginikan Mas Yoga, Ya, dia orang ini baik. di Lu harus Masya Allah. berhadapan sama gua dulu. Insya Allah. Ayo, lanjut ke intinya nih Mas. Bukan Apa inti tuh? sih. Intinya 15 menit. Singkat aja. Lu lihat di mana Mas yang Apa? ini nih, yang ini HR workflow employee life cycle itu? Enggak, sebenarnya kan kadang suka nanya kan sebenarnya HR itu apa sih sebenarnya tugasnya gitu kan di dalam satu company, selain misalnya taunya kan ya udah HR tuh nyediain talent gitu kan ya, talent management gitu sih. Selain itu sebenarnya ada nggak sih kayak apa ya, kalau kita tuh punya workflow gitu. Nah, kalau HR ada nggak? Oke, kalau di HR tuh kita ya ada namanya employee life cycle gitu. Jadi kayak istilahnya siklus Dari awal masuk sampai Betul. Oke. Jadi kayak siklusnya si karyawan itu tuh ngapain aja sih gitu. bangun istilahnya. pagi enggak ya? Enggak sih. Jadi kayak misalkan mulai dari gimana nih caranya perusahaan nge-build atau nge-branding gitu ya istilahnya bahasanya biar si karyawan itu tertarik buat apply gitu kan. Oke. Nah, itu awal mulanya dari situ dulu tuh. Attraction gitu kan. Nah, terus Itu habis biar orang lain tertarik kerja di sini. betul gitu. Berarti yang harus ditonjolkan adalah Live ad. live at kantor tersebut. Betul gitu. Jadi istilahnya kayak brandingnya lah gitu. Jadi kayak biasanya dimulai dari ini value dari perusahaan tersebut yang mau dibawa apa nih gitu. Jadi kayak bisa sebenarnya sih kayak mirip-mirip kalau kayak tim marketing tuh kayak brand gitu. Terus kayak misalkan dia maunya value barang ini tuh mau di seperti apa sih gitu-gitu. Nah itu tuh jadi kayak semacam
kalau ininya branding dari perusahaan tersebut gitu. Nah, Tapi POV dari si kandidat ya. betul gitu. Jadi kayak istilahnya kayak wah aku pengen kerja di Sweet Media karena Sweet Media fleksibel gitu kan gitu. Nah, jadi ya udah gitu. Kenapa lu kata Jadi kayak jadi kayak kayak langsung penolakan gitu. jangan ditolak gini. 6 tahun di sini gue betah gue. Insya 13 April adalah anniversary gue. Tahun ini aku 15. 15. Jangan lupa udah disiapin. Udah. Emasnya udah, logam mulia udah. Siap ya. Jangan lupa. Ucapan terima kasih gitu. Nanti jadi wallpaper juga. Oke, terus Gitu. Nah, itu ya udah Itu baru attraction ya. Berarti apa sih Attraction. namanya kalau di campaign itu awareness dulu. ya berarti. Oke. mungkin lebih ke kayak gimana nih ke orang biar aware ke brand kita gitu Oke. kan gitu. Sebenarnya sama sih gitu. Nah, terus habis itu step berikutnya kan dia akan apply kan Mas gitu. Nah, dari apply ya udah kita akan seleksi si kandidat itu gitu. Ini cycle selanjutnya berarti. ini ya? Betul. Apa gitu. rekrutmen? Recruitment and selection gitu. Recruitment and selection. Betul gitu. Jadi kayak ya boleh bilang itu fase-fase yang di tim HR pun sebenarnya agak tricky dan lumayan panjang kan prosesnya gitu karena emang kayak harus menyeleksi ribuan dan segala macam gitu-gitu. Nah, terus udah masuk. Nah, ini ada namanya fasenya lagi onboarding gitu. Jadi kayak biar orang tuh ketika masuk di satu perusahaan orang harus yang kayak mengenal. betul selain mengenal sebenarnya kayak first impression gitu loh. Itu penting sih gitu. Jadi kayak semacam kayak wow perusahaan gue gitu-gitu kayak dibuat oh Tapi nggak dibohongin kan? Tapi betul. ada nggak yang onboardingnya gagal gitu ada? Wah itu tuh. Kalau dibilang gagal ada maksudnya di Sweet Media atau Iya di di kantor ini. di kantornya sejauh ini sih belum ada Nggak sih ada ya sih. maksudnya belum ada yang kalau di kayak aku nggak ada ya di front end. kayak istilahnya gagal tuh dalam artian kayak hari ini kerja terus hari ini juga cabut gitu kan bahasanya kan Ya, gitu kan bahasanya. istilahnya indikatornya adalah kayak oh hari ini join terus habis itu hari ini juga kayak gue udahan ya gue mau ngajuin desain belum ada sih Oh gagalnya itu tapi berdasarkan penilaian gitu kan nggak ada ya kak? nggak ada sih Soalnya kalau di aku misalnya nih kita kan biasanya punya masa onboarding tuh 10 hari kan. Kalau misalnya si anak ini memang masih kurang memenuhi ya biasanya aku extend. Jadi aku ya udah belajar lagi tapi dibatasin memang. Nah, tapi sejauh ini sih nggak ada yang misalnya sampai extend berapa minggu dan masih nggak bisa ngikutin itu nggak ada sih. Di backend nggak ada. belum belum Lihat Si backend. back end. Si back end. Tapi bentar yuk, aku mau balik ke yang cycle sebelumnya deh. Nah, iya attraction bener. Bukan, Rekrutmen. yang Apa? rekrutmen. oke Rekrutmen itu kan ya aku pernah ngalamin lah kayak kemarin yang di kampus Merdeka itu kan banyak gitu kan ya. Mas Chandra front end paling banyak Paling banyak. Nomor 1 Nama saya. kandidatnya. Jumlah kandidat Apa yang pelamarnya. dilihat dari front end ya? Orang-orang Nah, mau itu jadi nggak tahu front end. tuh. Karena kayaknya ini nggak sih Mas kalau front end tuh kayak sebenarnya tuh kayak antara dia ada tes maksudnya kayak Visual. desain terus kemudian dia juga ada technical juga. Jadi kayak yang anak-anak yang nggak terlalu suka ngoding banget lah gitu bahasanya. Tapi kadang Jadi- kalau kenapa kamu milih back end front end? Saya soalnya kurang suka desain. Gitu. Sama kebalikannya kalau front end Kebalikannya. gitu. Karena nggak pengen logik lah. Matamu kalau misalnya di front end juga codingnya Ada juga logik ya, logiknya harusnya. juga sekarang lebih ya mirip-mirip lah sama back end. Tapi kan ada AI. Oh iya. Oh, anak sekarang Segalanya. gitu. Oke. Kalau ngerjain betul. AI. Nah, Oke, terus terus. dari kandidat yang banyak itu kan mungkin belum tentu semuanya bagus gitu kan. Nah, berarti HR itu kan mesti kayak punya database gitu kan. Nah, upaya apa aja sih sebenarnya yang sering dilakukan sama HR untuk punya database itu? Karena itu kan ya salah satu apa namanya pool buat kandidat-kandidat itu yang nanti pada akhirnya ya akan dipakai di perusahaan itu kan. Biasanya ada program apa aja tuh, Yok? Kalau di kita sih Kayak yang tadi pagi ya. iya betul. Jadi salah satunya itu adalah kampus engagement gitu. Jadi kayak ini yang memang selalu aku bangun di Sweet Media sih ya Mas gitu. Dalam artian gini, biar kita dalam tanda petik tidak kehabisan kandidat baru gitu. Oke. Kita tuh harus tetap engage nih gitu dengan kampus gitu. Makanya kayak
aku harus berkenalan dengan beberapa kaprodi di kampus-kampus gitu-gitu. Nah itu tuh lebih ke relation sih gitu, maksudnya Oke. kayak sewaktu-waktu aku butuh gitu itu tuh bisa lebih gampang gitu sih untuk ngedapetinnya, karena percaya nggak percaya dengan relation ini tuh sangat kebantu sih Mas Chandra gitu, maksudnya dalam artian kayak ya yang tadi pagi ya gitu, kayak istilahnya kayak ibu boleh nggak nih gitu kita sharing di kampus gitu-gitu. Kalau aku yakin kalau misalkan nggak ada Oh itu apa berarti sorry kita yang nawarin berarti. Betul. Oke. gitu, jadi kayak kalau kita nggak apa ya kenal deket gitu-gitu itu biasanya agak susah sih gitu. Jadi emang itu Gimana sama yang Mbak Ami ya? Halo Mbak Ami. Betul. Jadi kayak yang cuman kadang ya karena lumayan intens WhatsApp gitu kan ya dengan beberapa dosen-dosen yang ada di kampus itu, ya biasanya sesimpel kayak, Mbak, ini aku kuartal ini ada slot nih gitu untuk bisa apa sharing gitu. Kira-kira bisa nggak gitu di bulan apa gitu-gitu sih gitu. Jadi kayak yang seampuh itu gitu untuk kampus engagement ini tuh di maintain sih gitu Nah, untuk dari satu- mereka sendiri mungkin dari apa prodinya atau apa juga akhirnya ngebless juga kan ya. Betul, betul. Oke. Dan Mas, sorry. Tapi ada yang ini nggak dari kaprodinya itu ada nih yang berprestasi banget gitu, misalkan ini Promosi ya. promosi yang dia langsung ngasih orangnya gitu, ada nggak? Ada sih, Oh ada gitu. ada sih. Dan itu Anaknya. dia emang ya terbukti kalau yang ampuh banget itu yang masih sekarang itu ini sih yang IPB itu Mbak Ami itu Aha. dia mempromosikan yang anaknya Dodi yang Sinei. Nah itu tuh dia emang beneran kayak Pak Yoga ini loh ada anak saya, oh bagus skillnya gitu-gitu. Anak didik kan, bukan anak kandung. Ya, anak didik. Dan ya boleh dibilang kayak anak masnya dia gitu-gitu yang emang dari awal dia udah tahu lah gitu kan gitu Bentar sih. gua tanya si Nai, nyesel gak masuk sini? Gitu sih gitu. Dan memang sebenarnya ini tuh kayak mutual sih Mas Chan gitu, maksudnya mutual tuh nggak hanya kita yang butuh juga, tapi dari kampus pun ternyata butuh juga gitu. Dalam artian butuhnya itu adalah semakin banyak kampus itu ber MOU dengan satu perusahaan itu tuh bisa menaikkan akreditasi si kampus tersebut. Oh iya. Betul, ternyata. Jadi kayak Sebenarnya sebenarnya sekedar kurikulum aja gitu. Ternyata Iya. itu pengaruh juga ya. betul. Jadi makanya kayak ya ini aku kadang bikin semacam mutualnya seperti itu sih gitu, kayak Bu Pak gitu, kayak kita istilahnya ya bisa koordinasi kayak gini itu juga ya nanti bisa digunakan lah gitu kan MOU ini itu untuk akreditasi gitu-gitu. Itu Karena- memang gitu ya. Berarti dia Betul. nunjukin MOU-nya sebagai syarat terus betul gitu. Jadi nambah kayak poin. nah nanti biasanya pas waktu validasi akreditasi itu dari mitranya itu akan diundang Mas gitu. Jadi kayak semacam kayak apa namanya kayak FGD gitulah gitu kan dengan si penilainya itu gitu. Jadi emang ya saling membutuhkan sih sebenarnya gitu antara industri dengan kampus gitu. Oke. Lanjut. Tadi sampai Itu mana tadi? onboarding udah lewat aja ya. Onboarding Onboarding kayaknya. udah ya. Udah lah ya. Selanjutnya berarti apa Mas? Abis tadi attraction, recruitment, onboarding, terus Nah, Kerja. Nah, berarti kan yang berikutnya itu kan adalah lebih ke kan berarti udah masuk nih gitu kan. Nah, terus ya udah berarti dia perlu di develop gitu kan. Gitu. Atau mungkin training gitu. Nah, ya udah di situ Onboarding itu termasuk training juga nggak sih sebenarnya? di dalamnya lebih ke training awal sih Mas. Mungkin lebih menyebutnya itu kayak pengayaan lah ya, mungkin kalau kuliah gitu. Jadi kayak semacam kalau di kita kan juga udah ada learning management system juga kan gitu. Nah itu tuh sangat kebantung sih buat si orang yang baru join ini tuh untuk belajar buat bridging lah gitu kan. Gitu. Adaptasi ke sini ya. Betul gitu. Biar nggak kaget lah gitu. itu biasanya dari HR yang ngasih apa dari si karyawan itu yang mau ikutan training ini gitu. Sebenarnya sih kalau dari ngomongin training itu tuh harusnya ada semacam training need analysis. Training. Training need analysis. Oke. Jadi kayak semacam ada
analisis kebutuhan lah gitu Mas gitu. Jadi kayak semacam oh ya nih karyawan ini tuh punya kebutuhan pengembangannya apa gitu. Nah, ya sudah dari situ nanti kita akan coba petakan. Nah, nanti dari training need analisis itu pun ada namanya individual plan. Individual Jadi plan. kayak semacam milestone yang pengen dia capai nih gitu. Jadi selama aku kerja di Sweet Media, aku punya individual plan itu misalkan aku pengen bisa belajar A B C D gitu. Nah, ya udah. Nah, sebenarnya gitu kan itu bisa dikawinkan gitu. Ini biar bisa secara training need analisis itu bisa lebih apa ya, dapat lah gitu bahasanya gitu. Jadi kayak sesuai kebutuhan gitu. Itu per divisi atau langsung Per orang. Per orang. Per orang harusnya. Tapi biasanya dilakukan per divisi ya Mas. Maksudnya dalam artian skupnya per divisi gitu. Memang biasanya kaitannya sama scope satu divisi kan. Betul. Misalnya backend ya berarti ya materinya related to backend. Gitu. Betul. Ya terkait dengan job desk-nya dia gitu. Bukan Terus yang kemudian backend tapi pengen kursusnya misalnya HR gitu kan nggak mungkin kan enggak. sebenarnya. Betul. Jadi Nah, lebih ke pengembangan. Tapi kalau misalkan udah ikut training ada ini gak perjanjian lu nggak boleh resign gitu? Ada nggak? Kan kalau gua udah misalkan udah training yang harganya mahal kan berapa juta gitu. Ah, udah nih lumayan nih gua ngelamar ke kantor lain aja gitu. Ada Itu nggak? masalah etika. Betul. Etika ya, tapi sebenarnya kalau di kantor ini sendiri gimana? Kalau di Sweet Media sih sejauh ini belum ada ini sih, belum ada policy yang kayak boleh dan tidak boleh sih gitu. Karena kita masih ya mungkin karena kita skupnya belum terlalu besar banget gitu kali ya. Jadi kayak belonging ke perusahaannya masih tinggi lah gitu, kayak mungkin kayak Mas Chandra bilang kayak etika gitu, kayak lu udah dibayarin ngapain lu kabur gitu kan bahasanya gitu kan. Jadi kayak etikanya masih kejaga sih. Tapi kalau di perusahaan etikanya. Tapi kalau perusahaan besar biasanya Beneran diikat ya? ada semacam ikatan dinas bahasanya gitu. Jadi kayak misalkan dirimu mau ngambil sertifikasi ini gitu kan. Oke, dibayarin misalkan 10 juta misalkan gitu. Ya udah, misalkan dari 10 juta itu nanti sebenarnya itu kayak ada hitung-hitungan ROI-nya gitu loh Mas gitu. Jadi kayak sebenarnya ada itu. betul harusnya. Jadi kayak misalkan perusahaan itu udah invest berapa nih, ya berarti lo harus bekerja selama let's say 5 tahun gitu. Jadi kayak selama 5 betul. Jadi kalau misalkan dalam 5 tahun lo nggak resign, ya berarti lo harus balikin. Nanti dihitung pro rata gitu. Jadi misalkan kayak dia udah kerja setahun, berarti kurang 4 tahun, ya berarti 4 tahun dikali 10 juta itu dan bla gitu-gitulah. Gitu. Oke Mas, kalau misalkan kan gue back end nih, terus gue pengen ikutan training K3, bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa sih. K3 kan tuh kalau K3 keselamatan yang gua itu Mas K3 di yang kantor bisa gue. Oh ini nih lampunya kayak gini nih nggak boleh. enggak sih. Nggak bisa nih. Nggak bisa sih. Jadi emang harus beneran se-relate itu sih. Kalau itu gitu. ya jobnya apa, role-nya apa kalau yang ketiga itu? Ketiga itu emang ada Gue bagiannya cuma sendiri ngincer sih. sertifikasinya aja. Dia pengen aja, soalnya kan training K3 tuh kayak soalnya dia tuh kayak mungkin nonton atau apa gitu. Kalau training K3 itu kan heboh kan, kayak ada disuruh terjun ke air, terus Apa tiba-tiba namanya kalau misalkan kebakaran gimana? Nanti di sini nih gue akan mempraktekkan kalau kebakaran pakai apars. gitu. Jadi dia pengen menjadi dewa penyelamat gitu. Enggak dong, gue ngajarin. Oh iya. Bukan gue yang ngerjain, Agus. tetep. Mending benerin bug fixing lah. Yang error-error itu. Oke, lanjut. Nih gue yang suka nih, gue nih. Apa Wah, tuh? Apa nih habis development apa nih? Apa? Performance management. Iya. Gimana tuh? Kalau di kantor sini, kalau misalkan Maklum. Employee enggak of kalau the iya year kan. enggak maksudnya Maksudnya di situ ya? Enggak. Sebelumnya gue mau nanya dulu. Ulo marani. Nah makanya. Enggak, kalau di kantor kantor lu ini Mas. Kalau misalkan ada kalau ada best employee gitu, itu dapat Appraisal reward gak sih? Dapat reward gak? Masya Allah. Gak nanya doang gua. Di kantor lu Udah ini ngelus gua dada pengen- dia. Gua pengen tahu gua. Gila momennya. Ya sebagaimana
performance yang bagus ya pasti harus ada reward yang bagus. Setuju. Gitu. Jadi itu lebih ke menghargai kan gitu. Oke. Tapi Nggak ada Gue sih. cuma nanya itu doang gue. Iya, Coba, itu cukup tolong, cukup dijawab aja, nggak usah tolong, ada lanjutannya lah. Tolong Mbak Izzy ya. Mbak Izzy. Mbak Izzy tolong. Mbak Izzy, disegerakan anunya. ini ada pesan-pesan sponsor yang harus Jadi gitu gimana? Biasanya kalau performance penilaiannya gimana sih Mas? Ini kaitannya sama materinya Ara itu loh, Ci. apa tuh? Oh, biar Appreciation. appreciation. Hmm. Tapi penilaiannya sendiri gimana Mas? Karena jujur nih. Kalau aku pas milih dia gini sih merem. Gak jujur, gue sih merasa gue biasa aja. Gue hanya memberikan yang terbaik kepada sang Masya tamu. Allah. Itu yang penting. Kita harus tepuk tangan buat Best Employee 2023. Dua-dua. dong. 2022. 2022. Oh, 2022. Enggak, gue sebenarnya gue bingung ketika gue mendapatkan apa namanya. Merasa tidak pantas. Iya, gue nggak biasa aja. Gue kayaknya gue nggak pantas. Tapi menurut HR apa yang Cabut aja deh. Itunya. Apakah karena kasihan gitu, enggak kan? Apa gimana ya? Karena giliran sebenarnya. Ya itu udah ada Tapi ini nomor. ininya yang bener gimana? Yang bener ini. Sebenarnya itu emang beneran penilaian ya. Maksudnya dalam artian kayak kalau ngomongin employee, ini kayak jadi ini banget nih gitu kan. Jadi backfire ya. Enggak sih, maksudnya kalau sebenarnya kan performance management itu kan kayak kita ngenilai karyawan biar karyawan itu lebih baik gitu kan. Terus juga istilahnya kayak dari dia udah gini nih gitu kan. Nanti aku gedein. Ada tanduknya. Terus, Jadi emang itu pure penilaian yang emang kita assess dari kalau khususnya kayak yang tadi Adnan tanya ya Employee of the Year itu kan emang udah kita tanya dari beberapa user sih gitu kan. Kayak istilahnya dari user Penilaiannya kan ini. pas di samping kolam itu. Iya, betul. Iya. Siapa ya? Siapa nih kandidatnya si Anan A? belum pernah gitu ya. Kasihan ya. Ini nih Udah sore Aduh, ya waktu itu. Malam kayaknya harus diumumin soalnya. anaknya suka ngomong nih gitu kan. Jadi harus difasilitasi. kesalahannya itu loh. Kenapa gue dikasih? Jadi aja bawel. Ya, bohong bercanda. Oke, lanjut. Seandainya waktu Jadi bisa harusnya diputar ulang ada- kayaknya aku coret deh. kayaknya. Terus Iya sih, jadi lebih ke situ sih buat per tim mengusulkan terus waktu itu kan ya. Terus ya emang kita lihat juga dari sisi HR juga ngasih semacam feedback juga sih gitu. Maksudnya kayak oh ya nih Validasinya. nami Nami. nama-namanya ini gitu kan gitu. Nah, terus gimana nih dari penilaian appraisal tahun ada nggak yang pas sebelumnya? ini enggak ini mah apa sih gitu, ada nggak? Ada. Ada pas nama gua. Iya Kayaknya gue kalau tahu si Adnan suka ngomong kayaknya gue bakal nggak akan approve gitu kayaknya. Kalau itu tahun sekarang kayaknya enggak deh. Iya benar-benar. Kayak jangan deh, mending yang lain Tapi gitu. kan gua mah tiap tahun Dapat selalu ya? menjadi mentor of the year terus. Oh, yang Masya Selalu Allah. jaga kantor. Jaga kantor. Dan Agus. Gua menjaga kestabilan kantor. Masya Feng Allah. shui-nya gua jagain. Alhamdulillah. Jadi gitu, Mas. Gitu ya. Lanjut step Ya, cycle selanjutnya. Ya itu udah lanjut. kan udah diiklasin kan kemarin. Oke. Ikhlas Di kan? kelas gua udah kelas gua. Masya Jadi semoga amin. Semoga diganti yang lain. Ya kalau kemudian kalau yang berikutnya lebih ke ini sih engagement mas. Engagement. Retention dan engagement gitu. Jadi lebih ke kayak gimana nih setelah dievaluasi terus si karyawan ini tuh biar bisa engage terus biar bisa bertahan di satu perusahaan itu gitu. Apa sih event ya bikin? Nah, engagement ini tuh bisa macam-macam sih ya gitu maksudnya bentuknya. Kalau di media sendiri kan Lokasinya kan bisa di mana-mana ya. betul. Bisa di kantor. Oh, iya, online sambil betul. makan siang. Makan siangnya 100.000. Yang penting kan kebersamaan. Betul. Engage. Engage. Iya. Betul. Itu sih. Jadi lebih Kemarin yang Ngobrol. kita buka bersama kan kita
mandiri. betul. Dan itu alhamdulillah bisa Dan banyak bagus loh itu, kan. bagus loh itu. Memang. Nah, makanya kita mengusulkan lagi nih. Apa tuh? Tuh, Kita membuat engagement lagi yang buat lebih besar. apa namanya kemarin Yang Sweet katanya- Holiday. oh, Sweet Holiday. Yang Sweet Holiday. Di Atlas dong. gitu sih Mas Chan. Jadi maksudnya Itu salah satu ya, Salah satu. caranya. Kalau di kita kan ada sosial, fun gitu kan. Maksudnya kalau itu kan salah satu bentuk engagement kita juga kan gitu. Terus Sport sama itu juga sport. termasuk? Betul. Itu jadi kayak pilar engagement kita di situ. Aduh, aku belum rekap lagi. tapi si Tapi engagement paling sering apa yang selalu ini street sport ya Mas ya? apa tuh? Yang apa namanya? Kewajiban gak sih? Itu kewajib gak sih street sport? Kalau Ada polisinya. kalau di kita kebetulan wajib kan gitu. Biar sehat ya. Betul, karena kita ngelihat bahwa kalau orangnya sehat ya dia akan lebih produktif gitu. Tapi sebenarnya Tapi kalau pepatah kan di dalam jiwa yang sehat, kebalik ya. di dalam Ah betul. Ya bener apa sih? Tubuh dulu apa jiwa dulu sih? tapi mah ya kalau mau sehat selain olahraga ada makanan yang sehat nih. Jadi harus balance yang Makanan yang sehat belinya agak lumayan nih belinya nih. iya. Belinya ini nih. Dan kan dia orang baik. Iya. Harusnya ke siapa kalau mintanya? Ini dia. Mas Yok, Aduh. butuh asupan nih gitu. Gitu sih. Jadi kayak ya salah satu karena kita Tapi itu penting kan. betul. Penting. Gue adalah orang yang setuju dengan sweet sport itu sih. Lu Tapi lu kayaknya semua event engagement lo selalu engage deh. kan dia yang terengage. Dan gue masih memegang employee of the year. Everything of the year, Dari 2022. engage iya, employee iya, Mentor, mentor iya. iya, apalagi Masya Allah. sombong of the year, congkak of the year. Enggak, biar apa? Gue merindukan kebersamaan gue. Masya Allah. Gitu. Gue ingin membuat kantor ini hangat. Makanya Ayo. minum yang hangat-hangat. Gitu sih. Oke, terus cycle selanjutnya. Nah, terus ya yang terakhir lebih ke Wah ini ini sih. kayaknya. Ini nih yang lu pengen lakuin sebentar lagi. Ini yang Terkait dengan yang ya- dia paling pusing gak ya? Ya betul. Kayak kemarin gitu kan. Ya Ini lumayan kayaknya menguras. nggak cuma HR yang pusing, semua Semua tim. leader yang Sebenarnya ketemu kalau fase ini pasti si pusing. separation ini berarti pemutusan Nggak mesti pemutusan. Enggak apa, harus sepihak apa pemutusan. emang kayak dia resign itu pun Iya. Iya, masuknya ke betul. sana ya. Intinya itu kayak apa ya? Karyawan keluar lah gitu dari satu perusahaan itulah gitu. Jadi nggak mesti dari apa ya istilahnya dari Salah satu- salah perusahaan satu dari satu perusahaan dari perusahaan gitu. Jadi kalau kayak employee resign ya udah itu masuknya ke separation itu gitu. Oke. Itu yang sampai mesti nyiapin apa itu? Paklaring lah, apalah gitu ya. Betul. Karena kan Ya, Mas, tapi kalau misalkan dia resign mah ada paklaring juga tetap walaupun dia misalkan di apa dia di dalam kutip PHK gitu. Tetap ada paklaring kan? betul. Dia resign pun ada Betul, paklaring. betul. Kalau misalkan belum resign masih kerja di sini nih. Tapi kita mau minta paklaring boleh gak? Buat apa? buat ngajuin itu ya? Apa namanya? PJS. Jihad. Nggak bisa sih, nggak Bisa. bisa sih. Gak bisa ya? Paling lebih ke surat keterangan sih. Surat keterangan apa Mas? Maksudnya kayak oh ya ini biasanya kan ada nih yang kayak Udah nggak setor lagi gitu? Enggak ya? enggak. Biasanya sih lebih ke surat keterangan oh ya nih yang bersangkutan aktif bekerja di sini. Biasanya seringnya itu buat KPR. Buat Itu kalau buat itu KPR, minta gua tuh, terus ke HR gua. iya, terus atau misalkan buat perjalanan ke luar negeri. Nah, itu biasanya boleh tuh gitu. Tapi kalau masih istilahnya bekerja terus kemudian minta buat paklaring ya nggak bisa sih kita Karena itu nggak. tanda dia udah nggak kerja di sini berarti kan? Betul. Istilahnya Sementara masih di kayak sini. tanda oh lu udah berakhir nih kerjanya karena kan di situ kan di-mention kan gitu sampai tanggal berapa terus apa dan istilahnya kita memberikan semacam quick review lah gitu kan istilahnya secara
apa performance atau mungkin apa dia baik-baik aja gitu selama di kita gitu. Pernah ada nggak yang reviewnya jelek? Sebenarnya sih gini, kalaupun reviewnya jelek biasanya kita nggak akan kasih sih, Mas. Oh, oke. Jadi kayak ya mohon maaf gitu kan, memang karena memang ya dia setelah keluar itu ya mungkin punya bad experience gitu kan gitu ya, kita belum bisa memberikan rekomendasi gitu sih. Karena memang ada yang ya terpaksa kita lepas karena memang dia nggak perform gitu kan ya. Betul. Dan itu pasti kejadian juga kan di Betul. company manapun pasti Betul. ketemu kan di kondisi kayak gitu Betul. kan. Atau memang ya udah yang bersangkutan keluarnya nggak baik-baik gitu kan gitu. Kayak Itu kan kemarin ada juga. anak magang hilang-hilangan ya udah kan ya. Iya betul. Itu sering banget sih. Oh, iya? Iya maksudnya kan bukan sering banget yang kayak Ada aja gitu. iya gitu. maksudku kayak Setiap batch itu setiap pasti batch itu tuh ketemu kayak ya? pasti ada isunya lah gitu kan gitu, dan semakin kesini ya kadang ya nggak kita pikirkan gitu tiba-tiba kayak apalah gitu. Iya, apalagi kalau yang aku sayangkan itu justru apa ya, yang bad attitude tuh justru kebanyakan tuh dari anak-anak magang yang kita temuin ya selama ini ya. Kan magang itu sekarang kayak jadi, kalau menurutku ya, jadi pintu kesempatan buat ya apalagi cari kerjaan susah gitu kan. Kalau nggak lewat magang udah difasilitasin, lo tinggal masuk, gampangannya ketimbang harus saingan kayak misalnya orang yang udah lulus itu kan kayaknya jalurnya lebih gampang gitu ya. Udah masuk sembarangan di dalam gitu kan, ya sayang banget gitu kan. Di front end ada dulu. Ada kayak gitu. Ya gimana? Karena itu mengganggu tim yang lain sebenarnya. Betul. Dan dia sendiri. Dan dia sendiri. Ya dia Oh, jadi iya, reviewnya jelek kan. Betul. Tuh, dan ngomongin magang juga ini kan Mas udah jadi semacam apa ya, tren juga sih gitu, maksudnya buat di industri manapun. Oke. Gitu tuh kayak semacam ya udah nih ya kalau lo bisa apa ya memulai karir dari magang itu biasanya tuh kayak semacam dapat golden ticket lah gitu kan gitu, Iya, buat iya. next Untuk step. kerja di sini ya. Betul. Entah itu ya sebenarnya sih golden ticketnya bisa ya lo lanjut di kantor tersebut, atau untuk ketika misalkan lo pindah Oh, ada misalnya referensi cari ya. gitu itu kan biasanya akan lebih gampang lah. Biasanya gitu ditanya, ini kan. dulu pernah di mana, mentornya siapa, terus ditanya mentornya kan. Yes. Mentor of the year. Mentor of the year. Tapi setuju sih, maksudnya Apa Mas? Setuju gua jadi mentor of the year. setuju lah kalau itu. Setuju sih. Kalau aku setuju pakai banget. Karena front end itu juga di timku itu juga sebagian besar isinya dulu pernah intern. Bahkan yang sekarang udah sampai jadi tim lead pun juga dulu intern kan. Tim lead senior itu dulu juga. Dan itu ngebantu banget sih. Sebenarnya dari sisi perusahaan, dari sisi divisiku itu enak banget rekrutmennya gitu kan. Kita nggak yang nyari, walaupun mungkin kalau nyari yang benar-benar bukan magang itu mungkin sebenarnya kita bisa-bisa aja gitu kan. Tapi karena ya ada talent itu dan ternyata dia jago, ya pasti mau lah. Siapa yang nggak mau ketemu talent yang jago gitu kan. Betul. Apalagi masih intern. Betul. Dan anak sekarang tuh boleh dibilang kayak apa ya? Gen Z itu kan salah satu strength-nya dia itu Wah, kan ini ambisius Gen Z. kan ya. Oh iya? Iya, jadi sebenarnya sih kalau kayak makanya kalau aku kalau datang ke maksudnya kalau bisa ada kesempatan datang ke kampus-kampus gitu, aku biasanya selalu nitip pesannya itu sih gitu, kayak Gen Z itu strength-mu itu adalah ambisius. Nah, jadi ya lo harus memanfaatkan itu biar lo compete dengan intern-intern atau magang lain gitu. Karena anak sekarang tuh beneran yang kayak emang semester 2, semester 3 udah mungkin ikut bootcamp gitu-gitu kan gitu. Jadi emang ya kalau kayak kita dulu kan kayak memulai karir atau mungkin pengalaman itu kan ya setelah lulus kuliah kan, Enggak Mas. sih. Oh gitu ya. Enggak sih, maksudnya kan maksudnya Makanya belum bisa Setelah S2. lulus. Makanya Iya, belum lulus. bisa S2. Iya. Nggak bisa ngambil S2 makanya. Iya bener. Iya bener lagi. Ya harus ngambil S1 dulu soalnya. Iya bener. Gitu, jadi kayak mungkin bedanya di situ sih gitu. Kalau dulu kan kita kayak
magang atau apa gitu tuh pun juga Kupu-kupu kan. ya? Iya, terus atau kalau enggak magang tuh ya di semester akhir kan gitu. Ah ya, benar-benar yang program kampus. Betul, yang apa namanya dulu teh PKL ya. PKL. Nah, kayak gitu-gitu kan. Gitu. Beda-beda tiap ini. Dulu, Beda ya? dulu PKL gak? Iyalah. Aku PKL tuh program yang paling aku suka. Oh gitu. Aku bisa berkali-kali dulu Karena praktek ya. karena praktek. Gitu sih. Sampai akhirnya ya itulah. Mm-mm. Lulus akhirnya kan. Lulus akhirnya dapat ijazah kan. Heeh. Aku kok itu. Oke, lanjut lagi. Gitu sih. Jadi Apa? emang kalau boleh dibilang kayak magang tuh, dan emang ya jadi tren di company juga sih ya Mas gitu. Maksudnya kayak ya ini apa ya, di beberapa company pun ada bahkan kayak buat masuk buat jadi junior level gitu-gitu itu tuh juga banyaknya dari magang gitu-gitu. Bahkan Google aja juga ada internship ya. iya program. kan, Google internship gitu. Terus dan ini sekelas pabrik itu pun sekarang Oh iya. semuanya itu dimagangin gitu. Biasanya kalau pabrik ada sih saudaraku yang dari SMK malah kan, Iya justru kan. dari SMK udah mulai. Kalau dulu kan kayak apa istilahnya, masuk pertama itu pasti kan kontrak kan. Mm-mm. Mesti lulus SMK terus habis itu kontrak kan gitu. Nah, kalau sekarang tuh masuk ke pabrik itu tuh magang gitu. Yang dulu ya. Oh enggak langsung Enggak. jadi kontrak, dia magang dulu, dilihat betul, dulu gitu. betul. Bahkan itu kemarin Ibaratnya sebelum mah ini harian kalau gitu nggak sih, harian. kalau SMK kemarin ada yang justru pas itu kayak gantiin kayak kampus Merdeka gantiin satu semester gitu. Memang mereka dalam satu tahun malah. Itu memang tugasnya magang. Magang. Nanti pas udah di akhir tahun ya udah dia tinggal kelulusan aja gitu. Gitu. Ya karena mungkin SMK juga kali ya Mas ya. Jadi kan emang dia apa banyak ke teknikalnya lah gitu atau prakteknya gitu Iya, kan biasanya biasanya gitu. Nah, cuman emang di pabrik pun buat dapetin resource itu sekarang banyaknya dari magang sih. Iya pasti kan juga sama kayak kita ya. Berarti kalau mereka mungkin ke sekolah-sekolah, kalau kita mungkin ke kampus-kampus gitu ya. Cari apa ke kampus? Cari kandidat yang baik. Oh, Kalau kirain cari Adnan? ayam. Kalau Adnan Gua tadi nyari kopi. as Lu di belakang sih tadi. Enggak, gua gitu nggak mau. sih. Mahasiswa adalah Masa depan depan. bangsa. As Jadi gua harus menjaga mereka tetap biar on the track gitu ya. track tuh. Jangan aneh-aneh, jangan bikin kasus malah ya mahasiswa ya. Kasus apa tuh? Ya, Ya, itulah gitulah. yang kita tahu semua. Terus Iya sih. Jadi emang Apa? iya, misalnya boleh dibilang kayak ya kalau anak sekarang kalau emang nggak diperbanyak magang, nggak diperbanyak apa ya istilahnya belajar di luar kampus, ya akan kalah bersaing sih Mas. Oh iya betul. Karena emang ya itu lagi-lagi ambisius itu tuh kayak ngegiring anak Gen Z itu tuh untuk berlomba-lomba sih gitu. Ya mungkin kayak dulu beda kan ya Mas sama Mas Chandra sama Adnan gitu, mungkin ngedapetin magang zaman mungkin sebelum COVID gitu sama setelah COVID kan pasti beda kan gitu. Iya, Maksudnya karakter apa ya secara wah kalau anak sekarang kan kayak mungkin udah tahu tentang stack ini itu gitu, atau mungkin apa ya istilahnya tools ABC gitu. Kalau dulu kan mungkin kayak ya kita harus ngajarin Iya, dulu lah masih gitu awam kan. banget dulu. iya, dulu mah harus jadi tukang fotokopi dulu. Kalau magang Beli Iya gorengan. benar. beli gorengan, bener kan? Istilahnya tukang fotokopi ya sama tukang beli kopi. Beli gorengan. Itu. Betul. Tapi kalau sekarang mah disuruh kerja kan, ilmu. Betul. Tapi emang gitu sih ya. Tergantung mentornya. Mentornya siapa? Mentor of the year. Adnan. Insya Allah. Ini ajang Jumawa si Adnan guys. Aku udah biasa ini. Oh gitu ya. Iya aja. Sebenarnya cuma satu jalannya. Apa tuh? Cairin aja dulu. As. Tit. Oke, terakhir Akhir apa? ada lagi mas? Apa tuh? Tuh, di sini udah habis. Alumni. Oh iya, satu lagi ya. Mana? Matanya udah ini, udah sore. Udah ini ya, udah. Kalau alumni tuh apa? Banyak Oh ini kalau lebih sama psikolog lama ya As. ngobrolnya ya. Heeh.
Berarti lama ini sih perkenalan yang tadi sih yang lama sih. intermezzonya terlalu lama deh kayaknya itu. Ini Harusnya lo ada sesi sendiri menceritakan kisah lo tuh ngajar. Jadi apa tadi? pengajar muda. Pengajar muda apa bukan apa tadi? Ya guru. Program Oh, Iya, Indonesia namanya. mengajar. Indonesia mengajar. mengajar itu. Tapi emang itu Nanti balik kita lagi ke bikin lagi situ. nanti kita bikin sesi lagi Tapi coba. aku tadi jadi ingat satu pertanyaan sih. Apa tuh? Lo kangen nggak ada yang tiap pagi datengin bawa itu? Sekarang kan nggak didapat kan? Kangen sih. Kangennya itu lebih Bawain rusa. kangen sih sejujurnya. Babi pernah nggak bawain babi? Enggak sih. Tapi dia tapi nggak bawa lah ya. Saya Enggak habis sih. berburu Tapi kan babi hutan gitu. ya. NTB mah ini, NTB mah masih Muslim, kan, betul. masih Oh, Muslim. apa Muslim. kuda NTB. kuda berarti kuda. Ah, kuda. Susu kuda Bima. Kuda Itu enak. Asem. Gini terus juga. segini. Maksud gua tangan lu tiba setir, tangan lu gini terus. Sholat. Sholat. Aduh. Lu sholat Ini kenapa kan gini. tiba-tiba tangan Iya. ada? Tiba-tiba pas lu Iya. minum tangan lu gini. anjir. bisa. Jadi biar ketika sholat bisa ini ya. Khusyuk. Khusyuk, bener. Bisa jejek gitu ya. Tapi pengalaman minum susu kuda gimana, Mas? Asem banget sih. Itu Tapi diolah dulu tubuhnya nggak sih? Gimana? Enggak. Tubuhnya? Langsung ya berarti kan murni dong. Iya murni. Habis itu lari gitu ya. Hah? Enggak sih, tapi itu tuh kayak tapi kan kalau Kerasa efeknya Dia bener. minumnya pagi apa malam? sore biasanya. Oh, pantes. Kan sampai Oh iya. Iya, Kayak minum Karena kan sore. kalau orang sana itu biasanya minum itu di sore. Nah, terus biar nanti Buat cowok. malam ya Oh, emang malamnya gitu, cuy. itu bisa lebih Optimal. Tidurnya. dan betul. Berburunya. Oh, dia berburu malam ya? Berburu. Jadi Tapi kan lu gak berburu, Mas, malam-malam. berburu Nah, orang-orang. tahu nggak sih ini berburu Rusa. rusa itu gimana caranya? Enggak tahu. Jadi mereka tuh naik pohon, pohon lontar kan. Di sana kan di NTB itu kan banyak pohon lontar kan. Heeh. Udah mereka naik pohon lontar, terus mereka punya tiupan yang bunyinya itu sama kayak bunyi si ininya Yang rusaknya. Rusa. Oh, ini yang undang lawan jenis ya. Jadi udah tuh kan nanti mereka datang misalkan "Wih," gitu kan. Nah, ntar mereka mendekat tuh ke di bawah pohon lontar. Nah, nanti kalau udah mendekat, nah mereka baru tembak. Nah, ditembakkan di panahnya itu, Udah ada. dia itu udah ada racunnya gitu. Berarti Mas sebenarnya kan kalau itu kan lu haram tuh. Kan harus Iya disembelih sih. harusnya. Iya sih. Ada yang haram nih dalam tubuh lu nih. Kandungannya. Udah mendingan minum nih. Jadi gua harus iya lagi gua pernah ditawarin kayak gitu lagi. Oh, ini minum nih. Minum. Oh iya, minum. Biasanya yang bening lebih bahaya tapi. Gitu. Itu caranya ya, berburu rusa ya. Gitu. Iya deh kayak. Tapi emang bahas susu lagi. Bahas susu deh, bahas susu kuda. Efeknya gimana? Beneran efek ya? Ngefek sih. Jadi begitu minum badan lo itu tuh kayak Panas. beneran panas terus kayak sampai langsung diubun-ubun tuh langsung kayak kerasa gitu-gitu. Kayak emang Whisky kayak whisky kali ya. Nah, itu gua nggak tahu sih. Pernah Alkohol. juga lu. Oke, lanjut. Gitu. Ah, Jadi itu. emang Cuma masalahnya kalau nggak disalurin terus gimana itu? ya mungkin disalurkannya ke Berburu. berburu Apa lu tiba-tiba malam-malam atau mengejar bergulat kuda ya? gitu kan. Oh, oke. Tapi lo pernah memerah si kudanya gak? Susu kudanya? Kuda bukan sapi. Gue udah iya. Oh, kuda. pernah tapi? Kuda. Belum sih. Nggak ditendang gitu. Enggak sih. Kan gini kalau merah ya. Iya. Oke, Mas, oke. Ini gitu. Dia penasaran susu kuda apa tadi? Susu kuda Bima. Itu kan susu kuda liar. kalau yang Sumbawa beda lagi ya? Ya itu ya? Sama sih sebenarnya Sama ya? kan masih tetanggaan juga kan gitu. Oh. Kuda Bima. Dan ya itu juga ngaruh ini juga sih ke keseharian mereka kan karena mereka kan di sana kan banyaknya kan pelaut gitu kan terus petani Udah biasa. gitu kan jadi mereka butuh istilahnya kayak suplemen tambahannya gitu bahasanya. Kalau gitu bisa ngirim dong anak yang didik lu itu suruh ngirim ke sini bisa gak susu kuda, Mas? Gua penasaran Kayak ntar gua. semakin basi deh ntar karena Enggak. rasanya ini banget. Asem enggak Asem apa-apa, banget gua mah gua pengen nyobain gua. Susu basi banyak di sini. Susu kuda, gua pengen susu kuda nih. 50 tahun ke atas. Susu kuda Bima nih, susu kuda Bima. Kenapa ini jadi bahasannya ke Cuma dia. huruf S ya? Gua mah kan
masih lurus. bentar, gua tapi mah. aku pernah makan susu yang belum diolah. Minum. Sapi tapi Sapi dari mana itu? Boyolali. Beneran serius. Tapi aku langsung pusing loh. Lu pertama kali minum susu itu pusing nggak? Ada efek selain naik? Enggak sih, cuman emang kalau pusing enggak, tapi pada waktu itu mual sih. Nah, Mungkin ya kan? Kayak Asem. asem dan enggak terbiasa di mulut Enggak, kalau kan. itu pakai kacang makanya Mas makannya. Gua dorongan emangnya. Sama keripik. Iya. Ya obrolan susu ini kita lanjutin di belakang. Gitu sih. Itu gue tadi alumni, mau dijawab gak alumni? Alumni. Oke, setelah resign nih mereka Oh jadi iya. alumni Iya, lah ya. gara-gara susu. Terus gimana dia? Ini susu mengalihkan segalanya ini. Langsung- Astagfirullah. apa harus tetap Bundanya. terjalin Mas. Hubungan baik gitu. Iya, sebenarnya sih Iyalah, orang gue masih nanya-nanya asik. ke anak ini gue. Tapi kan ada yang balik lagi kan akhirnya. Iya, Alumni kan betul. akhirnya balik lagi. Ada di sini, ada orangnya. Oh iya lagi. Iya, nggak usah Iya jauh-jauh, lagi. gitu. Nah itu kan salah satu bentuk. Farhan. Betul. Iya. Salah satu kita bentuk maintain alumni itu kayak gitu. Karena ya dari alumni itu juga kan bisa ngebantu buat branding si Sweet Media juga kan Mas gitu. Jadi kayak istilahnya ketika dia keluar ya kita karena kita menjaga hubungan baik gitu, dan ketika exit interview pun kita juga bilang kayak oh ya nih kamu masuk baik, keluar baik, ya kita sama-sama jaga nama baik ya gitu kan. Gitu karena ya lagi-lagi biar nama si perusahaan itu atau brandingnya itu tuh biar tetap selaras lah gitu. Sih. Oh sebenarnya ada satu pertanyaan yang mungkin Apa nih? Tanya aja Mas. kan dari job desk-nya dia tuh kayak dia yang harus jagain citra perusahaan gitu. Mm-mm. Emang iya? Iya, secara tidak langsung ada part di situnya sih. Karena lo memang keluar ke kampus-kampus itu dan mau nggak mau bawa Betul. citra ya. Oke. Karena memang ada salah satu di KPI gue pun gue dituntut terkait dengan citra perusahaan tersebut. Kalau nggak dapet talent ya. Gitu. Nanti dilanjut ya di sosmednya. Untung ada Mas Yoga. Untung ada Mas Yoga dan Ada Ara. Mas Yoga. Masya Allah. Ada Ara, Dita. Oh iya. Itu Berapa yang sekarang? sekarang kalau yang full time kan ada dua kan, Ara sama Dita. Terus kalau yang lain lebih ke freelance sama Intern. magang. Oke Mas Yoga. Yoga terima kasih ini Mas Yoga. Siap. Nanti kalau mau nitip iklan nanti bisa sih. Super. Super sekali. ya. Super sekali. Yang ditunggu-tunggu. Ini adalah panutan gua sekarang. Panutan gua. Biar cair. Mas Yoga gitu, udah kalau WhatsApp langsung dibales cepet gitu kan langsung dikasih screenshot ya kan udah Gua terkirim. bikin gitu. grup sama ini. Biar ketahuan gua. Bikin grup berdua tapi gimana ya grup berdua. Aduh. Ya, Oke. gitu. Makanya tadi lu buka, sekarang lu yang tutup. Oke itu tapi ya. Makasih ya Mas Yoga sekali lagi. Yoga, terima Sama-sama. kasih. Sudah kita culik, Inspirational. sudah bayarin makan hari ini juga. Nice. Hari ini kita disponsorin sama Mas Yoga. Semoga bisnis di luarnya juga lancar. Amin. Apa aja ya? Kontrakan berapa pintu teh Mas kontrakan? Berapa? 100 apa 1000 ya? Ada lah. Apa tuh? Ada lah. Ya. Kan gue doain jadi berkali lipat gitu. Amin. Ini nambah gitu kan. Amin. Semua bisnis-bisnisnya lancar. Amin. Siapa tahu juga nanti kalau ada yang ngechat itu langsung cepet gitu. As. Ngasih screenshot balasannya cepet ya kan biasanya. Kodenya ya. Kodenya biar langsung dapat. Langsung oke, sukses gitu. Bulan ini gue menambah masa puasa gue. As. Ini kan salah satu mendekatkan diri dengan Iya, gue Kan biar emosional spiritualnya naik. naik. Oke. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Ini lama kita tunggu. Kita ada di dalam wishlist. Nggak kita check out. Terima kasih Mas Yoga. Siap. Terima kasih teman-teman. Jumpa lagi di episode selanjutnya bersama Anthony. Pakai data, jangan cuma tebak. Bikin konten yang bikin orang teriak. Kreativitas dan teknologi menyatu. Unboxing bawa kamu maju.
Apa? Belum. Itu tuh Udah ya. Udah kok ya? Oh, yang kecil terus dihirup gitu ya? Kayak- itu tuh juga Essential oil tapi kayak bukan kayak bubuk gitu. Bukan. Nggak tahu deh. iya. Kayak inhaler gitu loh. Kayak lo tahu deh. Gak tahu gua, gak sih. tahu amonia. Aduh. Tahu sih. Mbak Nia gua tahu Mbak Nia. Amonia. Tapi setahu gue itu tuh jadi bikin ini juga sih, nggak bagus ke. Iya, itu paru-paru itu mah. Kalau keseringan ya. Ya, Kayak dia udah ahli deh. Kimia dong. Kan gua ahli Persatuan Ahli Farmasi Indonesia gua. Asik. Akarmu.